Nah, contoh distribusi binomial ya. Ini Bang Jago melempar sebuah koin dengan peluang muncul angkanya ya, peluang muncul angka itu 0,4 dan kalau peluang muncul gambar itu 0,6. Oke. Nah, di sini variabel acaknya X besar didefinisikan sebagai banyak angka yang muncul pada pelemparan satu buah koin tidak setimbang. Karena kenapa tidak setimbang? Karena nih nilai peluangnya nih enggak seimbang gitu ya. Sebanyak 3 kali. Berarti dilemparnya 3 kali. Berarti ruang sampelnya nanti pasti jadi 2 pangkat 3 dengan 8. Nah, cuma kita harus memetakan juga nih ruang sampelnya biar tahu hitungannya. Jadi, ketika X-nya sama dengan 0, di sini kenapa X-nya sama dengan 0? Ya karena yang diminta angka gitu. Yang diminta nih angka, ternyata nih di sini tidak ada angka sama sekali di sini. Ya, gambar. Berarti kalau misalnya kita masukkan angkanya atau nilai si peluangnya ya, berarti kan di sini 0,4 dikali 0,4 dikali gambar ya. Aduh, gambar harusnya 0,6 ya. Sorry. Ya, di sini 0,6 dikali 0,6 dikali lagi 0,6 berarti sama aja, kita bisa tuliskan dia sebagai P X sama dengan 0 itu dia nilainya 0,6 pangkat 3 gitu. Oke. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Di sini kan X-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena yang diminta angka ternyata angkanya muncul 1 kali. Yang kedua juga angkanya muncul 1 kali cuma di tengah. Ini juga angkanya muncul 1 kali tapi di belakang. Cuma sama-sama 1 kali kan. Kalau misalnya kita jabarkan nih nilainya, angka itu kan peluangnya berarti 0,4 ya. 0,4. Nah, gambar itu peluangnya 0,6. Cuma gambarnya ada 2 berarti 0,6. Berarti kita bisa jabarkan dia jadi 0,4 pangkat 1 dikali 0,6 pangkat 2. Cuma perhatikan nih. Di sini ada 3 kemungkinan yang kayak gini gitu. 3 kemungkinan yang angkanya muncul sekali doang. Berarti kita harus tuliskan ya, probabilitas untuk X sama dengan 1 itu dia 3 kali. Nah, 3 kali sih ini. Karena ada 3 kemungkinan nih, tuh 2, 3. Berarti 3 dikali 0,4 pangkat 1 dikali 0,6 pangkat 2 gitu. Berarti kalau ini gimana? Sama ya. Di sini kita jabarkan satu-satu. Kalau angka itu 0,4, ini langsung aja bisa karena angkanya 2 ya. Berarti langsung aja 0,4 kuadrat dikali gambar 1, berarti 0,6 aja. Pangkat 1, cuman pangkat 1 nggak usah ditulis. Nah, karena di sini kejadiannya kemungkinan ada 3, berarti probabilitas untuk X sama dengan 2 ya itu sama dengan 3 dikali si ini 0,4 kuadrat dikali 0,6. Gampang ya. Terus berarti kalau ketika X sama dengan 3 jadi munculnya angka semua, itu berarti langsung aja A itu kan 0,4, berarti P X sama dengan 3 itu sama dengan 0,4 pangkat 3. Ini sebenarnya dikali juga 0,6, cuma kan pangkat 0. Pangkat 0 sama aja 1, jadi nggak usah ditulis gitu ya. Oke. Nah, di sini contoh yang kedua, di sini sama ya nilai peluangnya kayak tadi, cuma di sini ada 5 kali percobaan. Berarti mau nggak mau harusnya kita petakan satu-satu nih ruang sampelnya. Sebanyak berapa? Kan kalau 5 kali percobaan sama aja 2 pangkat 5. 32 banyak banget ya. Akan makan waktu banget. Nah, di sini kita akan coba cari formulanya gimana sih kalau misalnya mengerjakan tapi dengan pakai rumus gitu ya. Nah, di sini ya ketika 0 angka berarti 5 percobaan pertama nih ditemukan gambar semua. Berarti kan X-nya sama dengan 0 karena yang diminta angka. Berarti kalau gambar semua, gambar itu kan peluangnya 0,6 karena ada 5 berarti 0,6 pangkat 5. Nah, harusnya kan dikali 1 karena emang cuma ada 1 kemungkinan. Nah, di sini bisa kita tulis sebagai peluang ketika X-nya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 itu dia kan harusnya 1 dikali 0,6 pangkat 5. Nah, 1 ini bisa kita tulis sebagai 5 kombinasi 0.
dari 0,6 pangkat 5. Kenapa 5 kombinasi 0? 5 dari mana? Dari ada 5 kali percobaan. Nah 0 ini si angkanya, karena yang diminta tadinya angka kan, tapi nggak ada angka sama sekali. Nah dari 5-5-nya itu percobaan nggak ada keluar angka sama sekali, makanya 5 kombinasi 0 dikali peluang si ini kan harusnya ada peluang angka, cuman angkanya 0, jadi nggak usah ditulis. Di sini adanya gambar 0,6 pangkat 5 gitu. Nah ketika kita hitung 5 kombinasi 0 itu berapa, akan menghasilkan 1 ya kan. 5 dikali 4 faktorial ya. 5 faktorial, sorry bentar ya, dihapus dulu. Nah ini kan 5 faktorial 0 faktorial kan, berarti bisa kita tulisnya 5 faktorial gitu ya. 0 faktorial 5 faktorial gitu, bisa kita coret 1 ya. 0 faktorial itu bukan 0 tapi 1 nilainya. Di sini 0,6 pangkat 5 berarti sama aja 0,6 pangkat 5 gitu. Kalau belum paham kita lanjut ke yang kedua. Ini kan ada satu angka ya, nih satu angka, yang lainnya gambar. Nah berarti X sama dengan 1, berarti kita bisa tulis P untuk X sama dengan 1 itu sama dengan 5 kombinasi 1 gitu. Jadi ketemu ya, 5 itu banyaknya percobaan, yang dikombinasinya ini itu X-nya. Kalau tadi X-nya 0 kombinasinya 0. Kalau ini X-nya 1 kombinasi 1. Dikali, nah dikali si angkanya ini kan 1. Peluang angka kan 0,4. Berarti 0,4 pangkat 1. Karena di sini angkanya cuma 1. Dikali sisanya kan gambar. Peluangnya gambar itu 0,6. Di situ pangkat berapa berarti gambarnya tuh? 2, 3, 4 gitu ya. Berarti 5 kombinasi 1 itu nilainya berapa? Coba ya, 5 faktorial 1 faktorial 4 faktorial ya, dikali 0,4 pangkat 1 dikali 0,6 pangkat 4. Kita lanjutin di sini. Berarti di sini 5 ya. 5 kan? 5 faktorial dikali 1 faktorial 4 faktorial ya. 5 dikali 0,4 pangkat 1 kali 0,6 pangkat 4. Tuh. Berarti benar terbukti sesuai dengan apa yang coba kita kerjain tadi kan. A-nya pangkat 1 aja, G-nya pangkat 4 dikali 5, karena di sini ada 5 kemungkinan, 1 2 3 4 5. Cuma bedanya kalian nanti nggak usah jabarin satu-satu. Coba kita praktekkan yang kedua ya. Ketika X-nya 2, berarti kita bisa tulis probabilitas untuk X sama dengan 2. Berarti gimana? 5 kombinasi berapa? Lihat X-nya. Oh, kombinasi 2. Terus dikali, karena diminta nih angka, berarti probabilitas angka dulu. Peluang angka kan nilainya tadi 0,4. Pangkatin si dia. Nih, pangkatin X, pangkat 2. Dikali si gambar 0,6. Pangkatnya gambar itu sisanya, karena ini ada 5 percobaan kan baru 2, berarti sisanya 3 gitu. Nanti tinggal kombinasinya kalian hitung 5 kombinasi 2 itu berapa itu kan ya, nanti silakan dihitung sendiri ya. Nah terus ini kalau 3 berarti probabilitas untuk X sama dengan 3 sama 5 kombinasi 3, berarti dikali A-nya di sini ada berapa? Karena X-nya 3, otomatis karena A-nya juga 3 gitu. A itu 0,4. Pangkatnya lihat aja pangkat di sini 3 kan. Dikali berarti sisanya 0,6, tinggal pangkat berapa berarti? Kalau di sini 5, di sini udah kepake 3, berarti 2 gitu. Gampang ya. Nah, terus di sini juga kalau misalnya peluang atau probabilitas untuk X sama dengan 4 sama ya, 5 kombinasi 4 dikali A-nya 0,4 tapi pangkatnya 4 karena pasti sama dengan X nih, X yang di bawah ini, dikali si gambarnya berarti tinggal 1 karena di sini udah 4 kepake, dari 5 udah 4. Berarti ketika 5 gimana? Sama konsepnya, X sama dengan 5 sama dengan 5 kombinasi 5 kombinasi 5. Terus untuk 0,4 nya berarti ada berapa? Ada 5
kan karena angka semua, angka itu 0,4. Berarti sisanya nggak ada gambar dong. Nggak ada, cuman kalau kamu mau tulis dia tetap 0,6 tapi pangkat 0 karena nilainya pangkat 0 kan 1 gitu. Oke, berarti 5 kombinasi 5 itu hasilnya 1 ya. Berarti di sini 1 dikali 0,4 pangkat 5. Selesai gitu ya. Nanti kombinasinya silahkan dihitung sendiri, tapi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa kita generalisasi formula untuk distribusi binomial itu sebagai berikut. P X besar sama dengan X kecil, N kombinasi X, PX dikali Qn min X. Bingung gak ya? Enggak ya, nggak bingung ya. Jadi ini sama banget sama yang kita temuin tadi. Kayak tadi kan ada 5 kali percobaan, makanya di sini N-nya 5 karena N itu banyaknya kejadian, banyaknya percobaan. X itu kejadian sukses yang diminta. Kayak tadi yang diminta angka, berarti lihat angkanya ada berapa, disitulah X-nya. P itu peluang sukses. Tadi udah diketahui peluang suksesnya sekian, misalnya 0,4 pangkat X, makanya di sini pangkatin sama yang bawahnya sama. Q itu peluang gagal, ya berarti sisanya. Kayak tadi 0,4 berarti sisanya tinggal 0,6. N min X. Jadi tadi kan misalnya di sini 5 ya, sisanya tinggal, kalau misalnya 5 udah dipakai di sini X-nya 3, sisanya tinggal 2 gitu. Ya, untuk penulisan distribusi binomial seperti ini ya, S berdistribusi binomial untuk N titik koma P gitu.